Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lisa Lestari dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia semester 1. Di sini saya akan membahas tentang cara membaca dengan menggunakan SQ3R. Nah, SQ3R itu apa ya? SQ3R itu adalah singkatan yang S-nya itu survei, Q-nya itu question, lalu R. R terbagi menjadi tiga. R yang pertama itu read, R yang kedua itu recite, dan R yang ketiga itu review. Untuk lebih jelasnya, mari kita ke pembahasannya. Pengertian teknik SQ3R adalah suatu metode membaca untuk menemukan ide-ide pokok dan pendukung, serta membantu mengingat agar lebih tahan lama melalui 5 langkah kegiatan, yaitu survei, question, read, recite, dan review. Yang pertama ada survei atau penelaahan dan pendahuluan. Adalah teknik untuk mengenal bahan bacaan sebelum membacanya secara lengkap. Hal pertama yang perlu dilakukan dalam survei buku adalah A. Memperhatikan judul buku, B. Baca bagian pendahuluan, C. Baca ringkasan buku, D. Baca daftar isi, dan E. Baca sinopsis buku bagian belakang jika ada. Yang kedua ada question atau menyusun daftar pertanyaan yang relevan dengan teks. Merumuskan pertanyaan dengan 5W plus 1H. Di sini ada what apa, who siapa, when kapan, where di mana, why kenapa, dan how bagaimana. Selanjutnya, yang ketiga ada read atau mulai membaca teks secara aktif untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun. Fokus mencari jawabannya telah disusun. Yang keempat ada recite, menjawab dan menghafal setiap jawaban yang telah ditemukan, berhenti sejenak setiap selesai membaca suatu bagian, dan mencoba menjawab pertanyaan bagian itu atau menyebutkan hal-hal penting dari bab itu. Pada kesempatan ini, pembaca juga dapat membuat catatan seperlunya. Yang kelima ada review atau meninjau ulang seluruh jawaban atas pertanyaan yang tersusun pada langkah kedua dan ketiga. Temukan bagian yang perlu diingat. Selanjutnya, membaca dengan menggunakan SQ3R dianggap lebih memuaskan karena dengan teknik ini dapat mendorong seseorang untuk lebih memahami apa yang dibacanya, serta terarah pada intisari atau kandungan-kandungan pokok yang tersirat dan tersurat dalam suatu buku atau teks. Selain itu, langkah-langkah yang ditempuh dalam teknik ini tampaknya sudah menggambarkan prosedur ilmiah sehingga diharapkan setiap informasi yang dipelajari dapat tersimpan dengan baik dalam sistem memori jangka panjang seseorang. Namun, metode SQ3R memerlukan waktu yang cukup lama karena memiliki tahapan membaca yang sistematis. Nah, itulah pembahasan tentang cara membaca dengan menggunakan metode SQ3R. Metode SQ3R ini tidak hanya digunakan untuk membaca buku fiksi saja, jadi bisa digunakan untuk buku fiksi dan buku non-fiksi. Misalnya, mau membaca novel maupun membaca buku pelajaran, metode SQ3R ini bisa kalian gunakan. Alhamdulillah, membahas tentang metode SQ3R sudah selesai dilaksanakan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.